Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita tergesa-gesa mengambil wudhu hanya agar sholat cepat selesai? Atau mungkin kita menganggap bersuci hanyalah rutinitas sebelum ibadah, tanpa benar-benar memahami makna dan kedudukannya dalam Islam. Padahal, taharah atau kesucian adalah pintu utama seluruh ibadah. Tanpa taharah, sholat tidak sah, tawaf tidak sah, bahkan banyak ibadah lain tidak diterima. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara menyeluruh tentang menjaga taharah atau kesucian dari hadas dalam Islam, mengapa taharah begitu penting, apa makna hadas dan kesucian menurut syariat, serta bagaimana seorang muslim seharusnya menjaga dirinya agar selalu berada dalam keadaan suci, baik secara lahir maupun batin. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak meremehkan perkara bersuci, karena disitulah awal diterimanya ibadah kita. Dalam Islam, taharah bukan sekadar membersihkan tubuh dari kotoran yang terlihat. Taharah adalah kondisi suci yang memungkinkan seorang muslim untuk menghadap Allah dalam ibadah. Rasulullah bersabda bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Ini menunjukkan bahwa kesucian memiliki hubungan langsung dengan keimanan seseorang. Semakin seseorang menjaga taharahnya, semakin tampak kesungguhannya dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadas dalam Islam adalah keadaan tidak suci yang menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah tertentu. Hadas bukan kotoran fisik, melainkan kondisi syar'i yang hanya bisa dihilangkan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh syariat. Inilah yang membedakan konsep kesucian dalam Islam dengan sekadar kebersihan biasa. Seseorang bisa terlihat bersih, wangi, dan rapi, tetapi secara syariat masih berada dalam keadaan hadas. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah keadaan yang mengharuskan seseorang berwudu sebelum sholat, seperti buang air kecil, buang air besar, kentut, tidur nyenyak, atau hilang akal. Sedangkan hadas besar adalah keadaan yang mewajibkan mandi besar atau mandi junub, seperti setelah berhubungan suami istri, keluar mani, haid, nifas, dan wiladah. Islam mengatur semua ini dengan sangat rinci agar seorang muslim benar-benar siap menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan suci. Menjaga taharah berarti menjaga diri agar selalu sadar dengan kondisi kesucian kita. Seorang muslim yang memahami pentingnya taharah akan selalu memperhatikan wudunya, menjaga kebersihannya, dan tidak meremehkan perkara hadas. Ia tidak menunda-nunda bersuci ketika hadas, karena ia sadar bahwa setiap saat bisa datang waktu sholat atau kesempatan beribadah. Wudu bukan sekadar membasuh anggota tubuh. Wudu adalah ibadah yang memiliki nilai spiritual sangat tinggi. Setiap tetesan air wudu menggugurkan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh anggota tubuh. Ketika wajah dibasuh, dosa-dosa pandangan diampuni. Ketika tangan dibasuh, dosa-dosa perbuatan dihapus. Ketika kaki dibasuh, dosa-dosa langkah menuju maksiat diampuni. Jika wudu dilakukan dengan penuh kesadaran dan adab, maka ia akan menjadi sarana penyucian lahir dan batin. Menjaga taharah juga berarti menjaga wudu selama mungkin. Rasulullah menyukai keadaan selalu suci. Banyak ulama salaf yang berusaha tidak lama berada dalam keadaan tidak berwudu. Bukan karena wudu itu wajib setiap saat, tetapi karena mereka mencintai keadaan suci, keadaan yang dekat dengan ibadah dan zikir kepada Allah. Namun, menjaga taharah tidak hanya berhenti pada wudu. Dalam kondisi hadas besar, mandi junub menjadi kewajiban yang tidak boleh diremehkan. Mandi junub bukan sekadar mandi biasa, tetapi ibadah yang memiliki tata cara dan niat. Dengan mandi junub, seorang muslim kembali berada dalam keadaan suci dan layak untuk melakukan ibadah-ibadah utama. Menunda mandi junub tanpa alasan yang dibenarkan menunjukkan sikap meremehkan kesucian. Selain hadas, Islam juga mengenal najis, yaitu kotoran fisik yang harus dibersihkan. Menjaga taharah berarti menjaga pakaian, badan, dan tempat sholat dari najis. Sholat dengan pakaian yang terkena najis akan menjadi tidak sah. Karena itu, seorang muslim seharusnya sangat memperhatikan kebersihan pakaiannya, terutama pakaian yang digunakan untuk ibadah. Menjaga taharah juga melatih kedisiplinan dan kesadaran diri. Orang yang terbiasa menjaga kesucian akan lebih berhati-hati dalam hidupnya. Ia tidak sembarangan
tidak ceroboh, dan tidak meremehkan perkara kecil. Dari kebiasaan menjaga wudhu dan kebersihan, lahirlah pribadi yang rapi, tertib, dan bertanggung jawab. Lebih dari itu, taharah bukan hanya soal kesucian lahir, tetapi juga kesucian batin. Wudhu membersihkan anggota tubuh, tetapi taubat membersihkan hati. Tidak ada gunanya tubuh suci jika hati penuh dengan dengki, iri, dan kesombongan. Karena itu, menjaga taharah seharusnya mendorong kita untuk menjaga akhlak dan hati agar tetap bersih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman sekarang, banyak orang meremehkan taharah karena kesibukan. Wudhu dianggap mengganggu aktivitas, mandi junub dianggap merepotkan, dan menjaga kebersihan dianggap sepele. Padahal, justru disitulah kualitas iman seseorang diuji. Apakah ia mendahulukan Allah dan ibadah, atau mendahulukan kenyamanan dunia? Menjaga taharah juga merupakan bentuk kesiapan seorang muslim untuk bertemu Allah kapan saja. Seseorang yang terbiasa menjaga kesucian hidupnya akan lebih tenang, karena ia tahu bahwa ia siap beribadah, siap berzikir, dan siap jika sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah. Kesucian membawa ketenangan, sedangkan kelalaian membawa kegelisahan. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, taharah adalah pondasi ibadah. Tanpa taharah, ibadah runtuh. Jangan kita sibuk memperindah ibadah-ibadah sunnah, tetapi melalaikan kesucian yang menjadi syarat utama. Perbaiki wudhu kita, perhatikan mandi wajib kita, jaga kebersihan pakaian dan tempat sholat kita, dan luruskan niat kita dalam bersuci. Mari kita jadikan taharah bukan sekadar rutinitas, tetapi bagian dari kesadaran iman. Setiap kali kita bersuci, hadirkan niat untuk membersihkan diri lahir dan batin, agar kita benar-benar layak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan terbaik. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar pengingat tentang pentingnya menjaga taharah ini bisa sampai kepada lebih banyak orang dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Tulis di kolom komentar, kebiasaan apa yang ingin Anda perbaiki dalam menjaga kesucian setelah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.